yang terkasih dalam Tuhan, saya akan mengajak kita untuk melihat kembali pada episode yang ketiga dari serial daripada Hati yang Baru, yaitu bicara tentang perjanjian baru menaruh Taurat dalam batinmu. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana kelanjutan daripada episode-episode yang sebelumnya. Tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk melihat inspiration behind the skin. Ya, kita beberapa waktu ini kita melihat ada di media sosial ya. Nah, ini adalah berita pada tanggal 22 Oktober tahun 2024 yang lalu, ketika menteri-menteri sedang digodok, juga wamen juga sedang digodok. Nah, ada seorang yang kita kenal sebagai Immanuel Ebenezer ya. Nah, pada waktu itu getol-getolnya penandatanganan fakta integritas, dan fakta itu menunjukkan bahwa menteri dan wakil menteri dilarang keras untuk melakukan korupsi. Dan Noel, atau yang biasa dipanggil Noel ini ya seperti biasa, dan dalam menjalankan tugasnya selalu tegas dan sebagainya. Tapi pada akhirnya beberapa waktu ini kita melihat bagaimana dia ditangkap oleh KPK karena masalah korupsi ini. Ya, dan seorang yang kelihatannya begitu getol mau melawan korupsi dan sebagainya, yang menyatakan bahwa dirinya tidak akan korupsi, tapi nyatanya juga korupsi. Ya, bahkan kalau kita lihat dari berita-berita sebelumnya, ada paku integritas anggota DPR, DPD, RI 2004 sampai 2009, upaya kuatkan karakter integritas anggota dewan. Tapi fakta yang kita lihat di lapangan, anggota dewan dengan gaji yang begitu banyak, mereka bisa dapat kalau dihitung 1 bulan bisa 1 M gitu. Tetapi apa yang dilakukan ya banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak benar yang terjadi ya, permainan proyek dan sebagainya. Dan itu sudah seperti biasa gitu. Bahkan kemarin terakhir anggota dewan minta dinaikkan gajinya. Sudah begitu besar gajinya, dinaikkan gajinya, sehingga terjadi protes-protes di mana-mana. Nah, apa yang kita bisa lihat dari hal seperti ini? Bahwa moral manusia itu memang sudah rusak dan memang cenderung akan merusak terus gitu ya. Nanti kita akan melihat bahwa kondisi seperti gini dapat digambarkan sebagaimana yang kita bisa melihat dalam gambaran PL dan PB mengenai orang benar. Kita sudah melihat ini, bahwa kata sedek artinya benar, kebenaran, itu seperti digambarkan seperti monkey, ada kebinatangan dalam diri manusia yang harus dikerangkeng, sehingga ketika dia dipenjarakan, sifat-sifat karakter-karakter jelek daripada manusia itu nanti orangnya disebut orang benar. Ini analognya. Tetapi di perjanjian baru, kata di KIO itu berkata tentang Tuhan memberikan hati yang baru, memberikan benih ilahi, sehingga apa? Orang ini tidak perlu dikerangkeng lagi. Karena apa? Ada sebuah akar yang kudus yang hidup di dalam dirinya, sehingga dia dimerdekakan dari perbuatan-perbuatan yang tercela seperti itu. Ya, dan dia semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan dia benar-benar merdeka. Tidak perlu lagi pengekangan seperti itu, karena dalam dirinya lahir sebuah karakter yang baru, karakter kudus daripada Kristus yang hadir di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan kita melihat ini sebagai proses mengenal kebenaran. Semakin kebenaran itu kita lihat, semakin kita mengerti, kita memahami, maka dia akan memerdekakan kita. Di dalam kekristenan dikenal dengan self-control, ya, bagaimana kita mengontrol akan diri kita, sehingga apa? Semua buah kebenaran itu hadir dan masuk dalam hidup kita. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Nah, apa yang membuat ini bisa terjadi? Kalau kita lihat bahwa orang yang tidak setia pada perjanjiannya itu ada pada
perjanjian lama ketika kita melihat bangsa Israel yang tidak setia sehingga Tuhan menghancurkan mereka, dibuang ke Babel dan hadirat Tuhan tidak ada. Lalu itu dirubah menjadi orang yang hidup dalam perjanjian baru di mana Tuhan memberikan mereka hati yang baru. Sudah lagi hati yang keras, hati yang tidak benar, karakter yang tidak benar, Tuhan sudah cabut dan Tuhan berikan hati yang baru untuk membangun karakter kudus dalam kehidupan setiap orang percaya di perjanjian baru. Nah, itu yang kita syukuri karena apa? Karya Tuhan begitu ajaib dan dahsyat. Saya mau sampaikan juga bahwa ada perjanjian kita dengan Tuhan. Ada 6 perjanjian kita dengan Tuhan. Ya, manusia dengan Tuhan. Kita bisa melihat itu adalah perjanjian pertama itu adalah proto-injil, proto-evangelium, di mana di Kejadian 3 ayat 15, di mana keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepala ular ini, keturunan daripada ular, dan ular ini akan mematuk tumitnya. Ya, ini digambarkan sebagai sebuah perjanjian bahwa Tuhan akan memberikan keturunan daripada Hawa ini yang akan meremukkan kepala ular, si iblis itu. Nah, ini yang nyata dalam perjanjian baru ketika Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita. Nah, ini dasar pertama perjanjian. Dan kemudian diikuti dengan perjanjian dengan Nuh, di mana Tuhan tidak akan menghabiskan atau memusnahkan manusia dengan air bah lagi seperti itu. Kemudian perjanjian juga dengan Abraham, ini banyak sekali yang Tuhan sampaikan kepada Abraham. Dan Tuhan genapi bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit. Ya. Dan ini yang Tuhan penuhi. Nah, perjanjian yang keempat terjadi adalah ketika itu terjadi di Gunung Sinai. Ketika Tuhan bersama dengan orang Israel bertemu di Gunung Sinai, dan Tuhan memberikan 2 loh batu. Dia ingin supaya apa? Mereka mengerjakan firman yang dia tunjukkan dengan 2 loh batu. 2 loh batu itu berisi 10 hukum Taurat. Dari 10 hukum Taurat oleh orang-orang Israel dibuat menjadi 613 miswot yang harus mereka lakukan. Ada harus begini, jangan begini. Itu merupakan larangan, merupakan perintah untuk dilaksanakan, dan itu jadi banyak sekali, jadi 613. Ya. Nah, ini perjanjian di Gunung Sinai, tapi itu tidak membuat manusia berubah, tidak membuat manusia bisa datang dan mengenal Tuhan dengan keintiman. Nah, kemudian ada perjanjian lagi yang kelima dengan Daud, di mana tahta kerajaan Daud itu tidak akan berlalu dari keturunan Daud sampai selama-lamanya. Digambarkan dengan Kristus yang hadir melalui keturunan Daud. Bahkan anak Daud, Salomo, dijanjikan untuk apa? Bisa membangun bait suci bagi Tuhan. Ya, ini kita bisa lihat perjanjian dengan Daud. Dan perjanjian yang keenam, yang terakhir adalah perjanjian dengan Yeremia, di mana Tuhan bilang, aku akan memberikan engkau hati yang baru. Aku akan menaruh firman Taurat itu di dalam batinmu. Nanti kita akan melihat ini secara detail. Dan perjanjian dengan Yeremia ini adalah pusat dari seluruh perjanjian baru, di mana Tuhan memberikan kita hati yang baru. Dia menarik hati yang keras, hati yang jahat itu, yang tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhan memberikan hati yang baru. Coba kita lihat frasa apa yang dikatakan firman Tuhan dengan perjanjiannya dengan Yeremia ini. Dalam Yeremia pasal 31 ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Jadi mereka sudah tidak melakukan perjanjian di Sinai dan perjanjian yang Tuhan tetapkan bagi mereka itu. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ayat ke-33, ini dia perjanjian yang luar biasa. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku.
Jadi ketika perjanjian ini ditaruhkan, dinyatakan sebagai perjanjian Allah dengan manusia, Dia mengambil inisiatif untuk menaruh firman-Nya di dalam hati kita. Supaya apa? Kita akan mengenal Dia sebagai Tuhan dan Allah kita, dan benar-benar akan menjadi umat yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Pada ayat ke-34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan menyatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ingat bahwa perjanjian yang baru itu membawa kita kepada sebuah kondisi yang baru, di mana apa? Tuhan yang bergerak, mau besar kecil orangnya, Tuhan masuk dalam hati kita supaya apa? Kita bisa mengenal Dia dan kita bisa menjadi umat yang dibanggakan Tuhan, yang bisa Tuhan lihat sebagai sebuah yang Dia banggakan. Karena apa? Ada hati Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, sehingga hidup baru itu jadi nyata, bukan karena kekuatan kita untuk melaksanakan firman, tetapi karena dorongan Tuhan yang hadir dalam hati kita. Supaya apa? Kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang luar biasa. Saya mau ajak kita melihat detail akan perjanjian dengan Yeremia ini. Kalau kita lihat secara detail dalam Yeremia 31 ayat 33 dikatakan seperti ini. Adonai natati etofrati bekirbam. Ya. Itu artinya apa? Aku Tuhan, ya, akan menaruh, ya, akan meletakkan, akan menaruh, to put, ya. Kemudian apa? My law, Tauratku, ya, firmanku di dalam apa? Di dalam batin, mind mereka, di dalam mind, pikiran mereka. Jadi Tuhan memberikan sesuatu yang baru, yang luar biasa masuk dalam hati kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Karena apa? Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Dan kata natati ini, Tuhan memberikan ini, menaruh ini, kal perfect. Yang artinya apa? Kal itu kata kerja sederhana yang aktif, tetapi bukan karena dia bersifat perfect, ya. Sehingga apa? Itu merupakan sesuatu bukan yang sudah terjadi pada masa lampau, tapi itu merupakan kepastian terjadinya menaruh ini di masa depan. Artinya apa? Ini adalah merupakan konfirmasi bahwa itu pasti akan terjadi di masa depan ketika apa? Tuhan merubah hati kita dan Dia menaruh firman-Nya di dalam hati kita. Itu yang membuat sehingga kita bisa melakukan kebenaran. Kita bisa menjadi orang benar yang tanpa perlu dikeranting lagi. Karena akar kudus itu sudah masuk dalam hidup kita, benih ilahi itu ada dalam hidup kita. Sehingga kita punya kemampuan, dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran sesuai yang Tuhan inginkan. Dan ini adalah kepastian jaminan ke depan bahwa apa? Kita yang akan Allah kerjakan itu adalah apa? Menaruh itu. Allah sendiri yang aktif menaruh itu, sedangkan kita sifatnya pasif, kita menerima, ya, di dalam kehidupan kita. Kita coba kompilasi dengan Roma 12 ayat 2 yang berkata tentang metamorphose te anakainose tonos, ya, yang artinya apa? Yang artinya be transformed by renewing your mind. Jadi mau dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiran. Jadi yang Tuhan gerakan di dalam hati kita adalah hati kita, pikiran kita, itu yang Tuhan sedang mengubahnya. Jadi kalau kita melihat seperti ini, bahwa ini adalah present imperatif pasif. Berubahlah itu adalah karena present imperatif pasif. Itu merupakan satu perintah yang harus dikerjakan sekarang juga. Dan present ini mau menunjukkan bahwa sesuatu yang terus-menerus berlangsung. Jadi berubah itu bukan tiba-tiba jadi berubah, perfect langsung, tidak. Tetapi itu merupakan sesuatu yang berubah day by day, terus merubah diri, ya, supaya apa? Seperti kepompong kupu-kupu. Ya, ketika dia menjadi ulat, kemudian ada proses yang terjadi dalam dirinya itu metamorfosis, ya, di mana dia akan berubah dari ulat
Dia masuk dalam kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Ini adalah proses terus-menerus dalam kehidupan kita. Untuk apa? Senantiasa diperbaharui. Apa yang diperbarui? Batin kita, inner man kita, pikiran kita. Kalau dikatakan your mind, renewing your mind, artinya apa? Pembaharuan daripada pola pikir kita. Supaya apa? Itu merasuk dalam hidup kita, sehingga apa? Yang keluar nanti adalah karakter-karakter yang Kristus kehendaki dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan hal yang Tuhan kerjakan, dua-duanya dari Yeremia dan Roma ini adalah apa? Bekerja di dalam hati kita. Ya, saya mau mengajak kita untuk melihat orang-orang luar biasa yang Tuhan pakai, bagaimana Tuhan bekerja dalam hati mereka. Beberapa waktu lalu kita ditinggalkan oleh Pendeta Yusuf Roni. Ya, akibat saya masuk Kristen, saya dipenjara 6 tahun. Tahun 1980-an ketika ini terjadi, wah itu sangat luar biasa Yusuf Roni. Karena apa? Dia sebenarnya seorang yang membenci kekristenan, sangat membenci kekristenan. Bahkan kalau bisa dia akan melakukan hal-hal yang untuk merusak kekristenan. Tapi bagaimana Tuhan merubah hatinya? Dari orang yang begitu membenci menjadi orang yang cinta Tuhan, sampai dia dipenjarakan dengan ancaman penjara pun dia bilang tidak apa-apa, saya akan masuk penjara. Saudara, bagaimana hati orang dirubah dengan luar biasa dahsyat seperti itu? Ya, saya mencari contoh-contoh yang ekstrim. Ada lagi seorang penginjil yang luar biasa, Reinhard Bonnke. Satu kali dia berkhotbah bisa 3-4 juta orang dengar khotbahnya dia di lapangan yang begitu luasnya, dan dia berkobar memberitakan Injil dan banyak orang yang menerima Kristus. Dari mana? Dia sebenarnya hanya seorang pendeta kecil di gereja kecil di Jerman. Tapi bagaimana Tuhan memberikan dia hati, merubah hatinya, dan dia membuat sebuah penginjilan ke Afrika, di mana dia melihat begitu banyak tuaian. Mungkin seumur hidupnya dia sudah berkhotbah dan mempertobatkan orang, ratusan juta orang. Ya, saudara, ini hal yang luar biasa, ya, yang Tuhan kerjakan dalam diri seorang manusia seperti ini. Karena apa? Dia merubah hati kita menjadi hati yang taat, hati yang berkenan kepadanya, hati yang pasti melakukan firman-Nya, dan tidak lagi menjadi hati yang korup seperti yang ada saat-saat seperti ini. Ada seorang namanya Agnes, seorang wanita muda, Agnes, dan dia menyerahkan diri untuk menjadi pelayan sebagai biarawati. Bagaimana seorang wanita yang masih muda tapi dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk tidak menikah. Dan ketika dia melihat anak-anak miskin di Kalkuta dengan kelaparan dan sebagainya, dia terenyuh dan dia melakukan pekerjaan sosial yang luar biasa. Itulah Mother Teresa. Ya, dan orang-orang ini karena apa? Hatinya dirubah oleh Tuhan. Tidak mungkin kalau dia masih di penjara seperti konsep perjanjian lama, lalu di penjara supaya seolah-olah menjadi orang baik. Tidak, ini dirubah total hatinya untuk apa? Diberikan hati yang baru, hati yang keras, yang memberontak, sudah diambil oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan hati yang baru. Sehingga karena kehidupan kita hanya untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita melakukan terus, kita merubahkan diri kita yang terus-menerus berubah oleh karena pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita punya tanggung jawab kita adalah menyerahkan hati kita untuk dirubah Tuhan hari demi hari dalam firman Tuhan, membaharui pikiran kita sehingga kita punya konsep yang benar tentang Tuhan, dan disitulah Tuhan masuk dan terus membaharui kita, menjadikan kita manusia yang luar biasa, bukan manusia yang biasa-biasa saja. Saudara yang terkasih, ini yang saya bisa bagikan, dan saya harap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu tugas kita sekarang adalah membiarkan diri kita untuk Tuhan rubah hari demi hari. Karena apa? Dia sudah memberikan hati yang baru dalam kehidupan kita. Kita akan melanjutkan ini pada episode yang keempat, yang terakhir mungkin, yaitu dalam Yeskel pasal 36 ayat 26. Satu perjanjian yang baru, di mana apa? Tuhan yang memberikan hati yang baru. Kalau tadi frasanya adalah Tuhan akan memberikan, ya, firman-Nya,
law, hukumnya di dalam batin kita. Sekarang dia merubah menjadi hati yang baru, yang ada dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Saya berharap ini menjadi berkat, dan biarlah kita mengikutinya untuk kita semakin tahu bagaimana proses Tuhan mengubah kita itu begitu luar biasa. Dan biarlah kita menaruh hati kita kepada Tuhan untuk semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.